Hai, jumpa aku lagi Fanadia yang akan ngebantu kalian ngebahas soal masalah-masalah penelitian. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang dasar-dasar penelitian, kali ini kita lanjutin bahas tentang masalah penelitian. Simak baik-baik ya. Pertama, kita harus ngerti apa sih masalah itu. Masalah adalah situasi penyimpangan atau gap yang terjadi yang dapat dilihat dari fenomena bisnis, hasil penelitian, atau aplikasi teori. Suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan karena adanya masalah. Jadi, seseorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan terlebih dahulu apa masalahnya. Nah, setelah kita tahu apa masalah itu, selanjutnya kita harus mencari sumber-sumber masalah. Cara menentukan sumber masalah kita dapat melihat dari beberapa sumber berikut. Yang pertama, textbook. Yang kedua, laporan penelitian yang tidak dipublikasikan. Yang ketiga, proceeding. Yang keempat, tesis atau disertasi. Yang kelima, jurnal. Yang keenam, pengamatan sepintas atau fakta di lapangan. Yang ketujuh, pengalaman pribadi. Yang kedelapan, pertemuan ilmiah, seminar, diskusi, lokakarya, dan lain-lain. Yang kesembilan, pernyataan pemegang otoritas. Dan yang terakhir, perasaan intuitif pribadi. Selanjutnya, ada gap reset. Gap reset ialah seperti ada variabel yang sama, tetapi hasil penelitian menemukan temuan yang berbeda. Contohnya, ada dua penelitian dengan hasil yang berbeda. Nah, cari data ini melalui jurnal-jurnal hasil penelitian seperti tesis disertasi dan lain-lain. Lalu gap teori. Gap teori yaitu mengkaji dan membanding-bandingkan berbagai teori yang kemudian digugat dan menawarkan teori baru. Carilah dari berbagai sumber bacaan. Setelah kita mencari sumber masalah, selanjutnya kita harus bisa memilih masalah yang akan kita kenakan. Yang pertama, dari arah masalahnya. Pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut objektifnya atau nilai penelitiannya. Apakah penelitian memberikan sumbangan kepada pengembangan dan penerapan iptek atau pemecahan masalah praktis? Yang kedua, dari arah penelitinya. Pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitinya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, kemampuan, dan keilmuan. Selanjutnya, perumusan masalah. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau tafsir yang berbeda-beda. Sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis, dan penarikan kesimpulan. Berikut teknik perumusan masalah penelitian. Yang pertama, dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang kedua, singkat, jelas, dan padat. Yang ketiga, memberi petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Terakhir, rumusan masalah sinkron dengan judul penelitian. Lalu, rumusan penelitian masalah yang baik memiliki kategori sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi. Kemudian, visible atau dapat dipecahkan, konkret di mana ada data dan metode pemecahannya. Yang ketiga, menarik bagi peneliti yang didukung kemampuan keilmuan. Yang keempat, spesifik mengenai bidang tertentu atau jelas ruang lingkup pembahasannya. Dan yang terakhir, berguna untuk mengembangkan suatu teori. Lalu apa saja tujuan dari penelitian? Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. Kemudian, untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Teknik merumuskan tujuan penelitian yaitu singkat dan spesifik. Diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Lalu apa saja sih manfaat penelitian? Manfaat penelitian sendiri berguna untuk menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa saja pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Kemudian, merumuskan manfaat penelitian juga ada tekniknya. Yang pertama, disebutkan secara detail siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Manfaat
dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian, apakah mempunyai kontribusi pada pengembangan dan penerapan iptek, pengembangan kelembagaan, atau organisasi untuk pemecahan masalah-masalah praktis atau menunjang pembangunan dan sebagainya. Lalu bagaimana cara menyusun latar belakang masalah? Ferdinand mengungkapkan fenomena manajemen atau bisnis, research, gap dalam teori, terutama yang didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya, mengenalkan core research problem, dan dikembangkan menjadi naskah yang merupakan sebuah outline dari roadmap penelitian. Menulis di awal atau dimulai dari sesuatu pemikiran yang luas, makin lama makin menyempit, ada bidang yang menarik yang perlu diteliti dan di tempat itulah dirumuskan research dan problemnya. Lalu, menurut Ditjen Dikti, mengemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi penting yang dilakukan penelitian, menguraikan proses dalam mengidentifikasi masalah penelitian. Sedangkan, menurut Monandir, yaitu mengungkapkan pentingnya masalah tersebut diteliti. Terima kasih dan semoga bermanfaat.